di sana tertulis ada kunjungan pasien meningkat ISPA 10%, juga hipertensi juga meningkat kunjungan pasien. Oke, emang sebenarnya saya juga udah lihat sih Bu di sistemnya, emang banyak banget kasus ISPA sekarang dan hipertensi. Jadi kita tuh harus dari tim pengadaan harus segera dihitung obat-obatnya. Jadi kayak gitu sih, harus ada penanganan cepat-cepatnya obat-obatnya. Jadi untuk obat yang diprioritaskannya apa aja mungkin Pak? Jadi untuk yang ISPA sendiri ya itu ada 3 obat yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada paracetamol 500 mg dan amoxicillin 500 mg dan yang terakhir ada obat CTM. Nah itu untuk ISPA. Dan untuk hipertensinya itu ada 2 obat Bu. Jadi yang pertama itu ada amlodipin 5 mg dan captopril 12,5 mg. Dan itu udah ada di daftar obat esensial juga. Jadi harus ada kita harus segera direncanakan gitu. Oke, baik. Untuk kuantitasnya gimana kan Pak perhitungannya? Perhitungannya untuk perhitungan kita mungkin pakai metode konsumsi ya, biar nggak terlalu ribet. Jadi pemakaian rata-rata 3 bulan kita perhitungkan semuanya. Misalkan sebulan kita pemakaian 300 tablet, kita dijumlahkan dikalikan dengan 3 bulan. Dan misalnya ada 300 tablet per bulan pemakaiannya, jadi 3 bulan kan otomatis jadi 900 tablet. Dan kita dari 3 bulan itu dikali menggunakan buffer stock. Nah, buffer stocknya itu 15%, mungkin itu. Oh, baik Bapak, kalau gitu nanti saya segera catat semuanya dan saya pesankan juga permintaannya ke instalasi farmasinya. Oke, siap. Jadi jangan lupa juga ya itu buat apa kekuatan obatnya dan bentuk sediaannya. Ya, jangan lupa juga. Dan semua itu ada di Formas, insya Allah. Ya, baik Bapak, terima kasih. Siap. Ya. Semangat Bu, semangat. Oke teman-teman, setelah proses perencanaan tadi, kita masuk ke proses pengadaan, di mana tim farmasi memesan obat kepada PBF dengan menggunakan surat pesanan. Halo, dengan Puskesmas A. Oh, untuk obat amlodipin 5 mg kosong ya? Baik Pak, saya konfirmasikan dulu ke apoteker ya. Terima kasih. Halo Nadia, untuk obat amlodipin 5 mg kosong, bagaimana ya? Oh iya, baik Pak, nanti saya bikinkan surat pesanan lagi. Terima kasih. Nah teman-teman, kalau misalnya ada kasus kosong obat dari PBF Utama, langkah yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengganti PBF Utama dengan PBF cadangan agar kebutuhan obat di puskesmas tetap terpenuhi. Jangan lupa ditulis ulang surat pesanannya ya. Oke, selanjutnya adalah tahap penyimpanan. Baik, untuk obat-obatan di sini sudah dicek terlebih dahulu ya teman-teman, untuk nama produk, kemudian jumlah pesanan, juga tanggal kadaluarsanya. Untuk metode penyimpanan tersendiri, kita menggunakan sistem FIFO atau First Expired, First Out. Yang dimana untuk obat-obatan di sini, untuk tanggal kadaluarsanya lebih lama, kita taruh di paling belakang. Sedangkan untuk obat-obatan yang kadaluarsanya sudah mendekati, kita taruh di depan. Dan untuk obat-obatan yang namanya hampir mirip atau kita sebut dengan LASA, kita simpan, kemudian kita beri stiker LASA berwarna merah dan kita beri jarak 1 kotak. Dan untuk sediaan sirup seperti amproxol sirup, kita taruh di paling bawah untuk meminimalisir resiko yang namanya terjadi pecah saat pengambilan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini saya bawa lembar permintaan obat stok untuk poli umum dulu ya Bu. Saya cek dulu ya. Ini ada permintaan obat paracetamol 500 mg nya sebanyak 200 tablet. Lalu ada amoxicillin 500 mg nya sebanyak 100 tablet dan loratadine 10 mg nya sebanyak 50 tablet. Hitung sebentar ya, saya siapkan terlebih dahulu obat-obatnya. Ini obatnya sudah saya siapkan semua ya, tapi saya sebelumnya mau menjelaskan dulu sebelum diserahkan. Yang pertama itu adalah paracetamol 100 mg, disimpannya itu di suhu ruang dan terhindar dari matahari langsung. Lalu ada obat amoxicillinnya ditempatkan di tempat yang sejuk. Terus ada obat loratadine-nya disimpan di suhu di bawah 30 derajat Celcius. Dan untuk expired date-nya, kebetulan untuk amoxicillin dan paracetamol itu sama ya, di bulan April 2028. Namun untuk obat loratadine itu expired date-nya di bulan Januari 2027. Jadi untuk penggunaannya harus didahulukan yang loratadine dulu yang mendekati expired. Baik, sudah saya ingat. Terima kasih Bu.
sebagai bukti serah terimanya. Ini untuk tanggal, nama obat, jumlah, sama tanda tangan saya sebagai petugas distribusi sudah saya isi semua. Silahkan, Sir. Sudah ya, Bu? Ya. Oh iya, Bu. Untuk obat amlodipin itu stoknya sudah ada atau belum ya? Karena sudah ditanyakan oleh dokter. Oh, kebetulan untuk amlodipin stoknya masih terbatas. Sementara ini adanya nifedipin sebagai alternatif. Ibu apoteker juga sudah koordinasi dengan dokter untuk penyesuaian resepnya. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak, bisa langsung hubungi Ibu Anin saja. Oh gitu, baik, nanti saya sampaikan ke dokter Hendra. Terima kasih ya Bu, sama-sama, selamat bertugas kembali. Mari Bu, mari.